Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Idul Dharma Parayana dengan NPM 190810100172. Poin penugasan vlog saya di sini adalah hak dan kewajiban warga negara dan negara. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya infeksi virus baru yaitu coronavirus. Jenis beta coronavirus diberi nama 2019 novel coronavirus 2019 nCoV. Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization memberi nama virus baru tersebut dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus DAS 2019 atau COVID-19 dikutip dari WHO 2020. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 216 negara yang telah terjangkit virus satu ini. Dikutip dari data WHO 2020, pada awalnya data epidemiologi ini menunjukkan 66 pasien berasal dari satu pasar seafood atau live market yang berada di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dikutip dari Huang LT 2020. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antar manusia-manusia. Jumlah kasus tersebut terus bertambah sering dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis yang terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus dengan sebutan super spreader. Dikutip dari channel News Asia 2020. Akhirnya konfirmasi bahwa transmisi corona ini dapat menular dari manusia ke manusia, dikutip dari Realman tahun 2020. Virus jenis RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernafasan manusia dan bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin. Sumber host diduga berasal dari hewan terutama kelelawar dan vektor lain seperti tikus bambu, unta, dan musang. Gejala umum yang terjadi yaitu berupa demam, batuk, dan sulit bernafas. Sindrom klinik terbagi menjadi tanpa kompilasi, seperti pneumonia ringan dan pneumonia berat. Pemeriksaan spesimen diambil dari swab tenggorok atau nasofaring dan orofaring, dan saluran napas bawah seperti spatum, bilasan bronkus, dan aspirat endotrakeal. Saat ini ada sebanyak 216 negara terinfeksi virus corona. Menurut data WHO, per tanggal 4 Juni 2020 adalah dengan 6.397.294 terinfeksi COVID-19. Angka kematian mencapai 383.872 jiwa dengan angka kesembuhan 2.808.917 orang. Indonesia pun sampai saat ini terinfeksi 28.128 orang, dikutip dari covid19.go.id. Terbukti pasien konfirmasi COVID-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta, di mana penderita kontak langsung dengan seorang warga negara asing atau WNA asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Hak dan kewajiban warga negara dan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang wabah penyakit menular dan juga merujuk pada standar Organisasi Kesehatan Dunia. Di sini pada pasal 7-9 dan juga 19 ayat 1, rakyat mendapat hak selama karantina wilayah antara lain 1. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan dasar selama karantina. 3. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan kebutuhan dasar medis selama karantina, seperti masker, hand sanitizer, penyemprotan cairan disinfektan secara berkala. 4. Memperoleh data dan informasi publik seperti seputar COVID-19, seperti kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19. 5. Setiap orang mempunyai hak dan mendapatkan kebutuhan dasar pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. 6. Berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak oleh pemerintah, yang mana pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 7. Bagi orang yang datang dari negara dan atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pejabat karantina kesehatan yang meliputi 1. Penapisan, 2. Kartu kewaspadaan kesehatan, 3. Informasi tentang cara pencegahan dan pengobatan wabah, 4.
4. Pengambilan spesimen atau sampel. 5. Rujukan. 6. Isolasi. Dan 7. Mendapat ganti rugi akibat mengalami kerugian harta benda yang disebabkan oleh upaya penanggulangan bencana. Sementara kewajiban warga negara selama PSBB berlangsung sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1. 1. Mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB. 2. Ikut serta dalam pelaksanaan PSBB. Dan 3. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan juga dalam penanganan COVID-19, setiap warga negara wajib yang ditulis dalam pasal 20 ayat 2, yaitu 1. Mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi atau kontak tracing apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas. 2. Melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Dan 3. Melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan atau keluarganya terpapar COVID-19. Lalu berikut ini hak negara terhadap warga negara. 1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya. 2. Hak negara untuk dibela. 3. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyatnya. Sejauh ini masih banyak perbaikan yang perlu pemerintah lakukan untuk memenuhi kewajibannya selama pandemi. Berikut ini kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya. Pertama, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa fasilitas dan layanan kesehatan tersedia atau available. Hingga saat ini, pemerintah belum berhasil melakukan ini secara baik. Berbagai media telah melaporkan mengenai kelangkaan alat pelindung diri atau APD, obat-obatan, serta fasilitas media yang lain. Kedua, pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh layanan dan fasilitas kesehatan dapat diakses atau aksesibel oleh semua orang baik dari sisi biaya, geografis, maupun budaya. Masyarakat miskin misalnya masih menghadapi kesulitan mengakses tes COVID-19. Karena COVID-19 adalah pandemi global yang belum ditemukan vaksinnya hingga saat ini, maka seluruh pembiayaan perawatan dan penyembuhan pasien harus ditanggung oleh negara. Seluruh provinsi telah terdampak wabah, maka layanan kesehatan juga harus menyeluruh dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, baik yang potensial terdampak maupun yang telah dinyatakan sebagai zona merah penyebaran virus ini. Ketiga, pemerintah wajib memastikan bahwa layanan dan fasilitas kesehatan memenuhi standar atau kualitas kesehatan. Dokter, perawat, obat, dan alat kesehatan termasuk alat pelindung diri yang berkualitas perlu dijaga. Faktanya, puluhan dokter meninggal diduga karena terpapar virus ini. Situasi ini menuntut tindakan yang lebih untuk dilakukannya penanganan oleh pemerintah. Keempat, pemerintah wajib memastikan bahwa layanan dan fasilitas kesehatan diberikan tepat sasaran dan tidak memunculkan diskriminasi atau equality. Akses masyarakat miskin pada layanan tes masih terbatas. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas juga semakin terpojokkan. Ada kalanya wakil rakyat yang minta dites terlebih dahulu, kejadian itu tidak boleh terulang kembali. Opini atau solusi saya yaitu 1. Pemerintah pusat harus merampungkan dan mengesahkan peraturan pemerintah aturan pelaksanaan kebijakan karantina rumah sakit, dan karantina wilayah untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran wilayah pandemi virus COVID-19 antar satu wilayah ke wilayah lainnya. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat kebijakan sinkronisasi data penduduk dan kemudian mengambil langkah-langkah pemenuhan hak dasar negara secara totalitas demi mempertahankan daya tahan ekonomi dan kehidupan warga, misalnya dengan mulai memikirkan dan menerapkan kebijakan Universal Basic Income atau UBI, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. 3. Pemerintah melakukan inventaris daftar pemenuhan hak dasar negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, tidak hanya terbatas pada bantuan sosial berupa sembako semata. Keempat, pemerintah membatalkan proyek-proyek kontraproduktif di situasi wabah pandemi virus COVID-19, seperti proyek pemindahan ibu kota, proyek pengadaan impor senjata, proyek program kartu prakerja, dan lain sebagainya, yang mana lantas mengalihkan dana alokasi itu dari proyek-proyek yang dibatalkan tersebut untuk pengentasan masalah wabah pandemi virus COVID-19 ini maupun pemenuhan hak dasar warga selama wabah pandemi virus COVID-19 ini. 5. Pemerintah mempersiapkan skema ketersediaan dan ketahanan pangan baik di tingkat hulu ranah produksi maupun di tingkat hilir dengan menjamin stabilitas
harga kebutuhan pangan agar warga dapat mempertahankan hidupnya secara layak di tengah kondisi kedaruratan kesehatan akibat wabah pandemi COVID-19 ini. 6. Memaksimalkan langkah-langkah penerapan PSBB dengan strategi preventif atau pencegahan dan menghentikan langkah-langkah represif sehubungan persoalan wabah pandemi virus COVID-19 di Indonesia. 7. Mempersiapkan penambahan rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat khusus penanganan wabah pandemi COVID-19 ini untuk menjaga stabilitas healthcare system di Indonesia maupun di ibu kota. 8. Mengajak lembaga legislatif seperti DPR RI untuk turut terlibat dalam upaya penanganan wabah pandemi COVID-19 ini dengan melaksanakan fungsi pengawasannya dan menghentikan pembahasan RUU yang kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara, dan lain-lain. 9. Membuat update informasi evaluasi seperti kebijakan secara berkala, secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi tata kelola pemerintah dalam konteks penanganan wabah pandemi virus COVID-19 ini. 10. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat sipil, akademisi, peneliti, maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil agar dapat merekonstruksi kebijakan penanganan wabah pandemi virus COVID-19 secara tepat dan akurat serta berbasis sains. 11. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membentuk satuan tim-tim khusus untuk mengantisipasi timbulnya dampak turunan akibat wabah pandemi ini, seperti dampak terjadinya peningkatan frekuensi kekerasan dalam rumah tangga, PHK massal terhadap para pekerja, lalu diskriminasi kelompok rentan, dan lain sebagainya. 12. Membuka ruang partisipasi aktif warga dari berbagai elemen dalam penanganan COVID-19 ini melalui pendidikan dan penyuluhan atau kegiatan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah ini. Perlu prioritas anggaran dan negara ya memang, sehingga secara sistematis memiliki ruang pembiayaan yang cukup. Oleh karenanya, relokasi APBN 2020 untuk melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 ini sangat diperlukan. Menurut saya, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi atau salus populi suprema lex. Dalam menetapkan kebijakan harus tepat dan cara baik dan benar. Selain itu, untuk mendukung kelangsungan hidup rakyat, kebijakan jaring pengaman sosial harus dipastikan diterima oleh warga negara dan berhak berdasarkan basis data yang akurat. Oleh bantuannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT maupun dalam bentuk bantuan non-tunai lainnya, sehingga semua kelompok masyarakat bisa terbantu. Prioritas utama diberikan kepada pekerja non-formal seperti pedagang gerobak keliling, kuli bangunan harian, supir ojek maupun angkot, dan semua profesi informal lainnya. Dengan demikian, sisi positif yang dapat diambil dari kebijakan ini yaitu untuk dapat menghentikan outflow dari daerah zona merah ke zona kuning maupun ke zona hijau, dan juga memiliki peran atas sebagai negara untuk pemenuhan hak warga negaranya. Sisi negatifnya memang perlu anggaran yang besar, yang menyebabkan hutang negara meningkat dan juga memakan waktu yang banyak. Tapi semuanya akan menjawab atas pertanyaan yang saya jelaskan tadi. Dengan adanya musibah pandemi ini membuat kita menjadi mawas diri. Apa yang harus dihilangkan, apa yang harus ditambahkan, introspeksi diri lah. Setelah pandemi ini berakhir, mungkin saya akan hangout dengan teman-teman dan keluarga saya. Ya, melepas rindu setelah mengurung diri kurang lebih 3 bulan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.